Selamat datang dan selamat menyaksikan. Yang paling indah selain ucapan rasa syukur kita ke Zat Ilahi Rabbi yang telah memberikan kita tanpa henti, kini telah terbukti gaya hidup semakin bergengsi, pakaian rapi berdasi, rumah mewah berpagar besi, depannya ada mobil Mercy, perabotan meja dan kursi, tambah TV dan DVD, makanannya keju dan roti. Itu semua anugerah yang patut kita syukuri. Betul apa betul? Tiada untaian kata yang paling indah dan megah dari uraian syair para pujangga. Tiada senandung lagu yang lebih merdu lembang gadis yang sedang diganggu oleh penyakit rindu. Kecuali kita semua mengucapkan puja dan puji syukur kehadirat Allah yang Maha Ghafur, yang mana nikmatnya tak terukur walaupun oleh insinyur, gubernur, direktur, kondektur, tukang cukur, tukang bubur, ataupun oleh tukang bajigur, apalagi oleh Bapak Gus Dur. Makanya kita harus bersyukur agar tak termasuk orang yang kufur, yang kelak akan masuk ke dalam kubur sampai hancur lebur laksana nasi menjadi bubur. Salawat beserta salam semoga senantiasa tercurah limpahkan selalu kepada pendeta Islam yang pertama, pendobrak kebatilan yang menghancurkan kekufuran dengan keimanan, yang memisahkan nama yang hak dan nama yang batil, nama yang haram dan nama yang halal, nama arak dan nama teh kota, nama alkohol dan nama teh botol, nama meja perjudian dan nama meja pengajian, yakni Habib tertinggi, anti korupsi, baginda tercinta, is the best man, the best teacher, the best leader, the best motivator, the best example for our life. He is Habibana wa Nabiyana, baginda Nabi besar Muhammad Syekhun Al-Mukarram, pimpinan pondok pesantren Al-Ikhlasul Ummah yang saya hormati, para alim ulama yang saya hormati, serta santri wal santriyah yang kami cintai. Pada kesempatan kali ini, kami bukanlah mengajarkan seekor tupai pandai melompat, seekor ayam pandai berkokok, dan seekor buaya pandai berenang. Akan tetapi, kami teringat dengan pesan Nabi, "Balighuanni walau ayat." Sampaikanlah dariku meskipun hanya sepotong ayat. Insya Allah kami akan menyampaikan sebuah pidato yang berjudul Isra Miraj Nabi Muhammad SAW. Hadirin rahimakumullah, Rabiul Awal merupakan bulan yang bersejarah bagi kehidupan manusia, karena pada tanggal 12 Rabiul Awal di tahun gajah dilahirkan seorang pemimpin umat manusia yang merupakan rahmatan lil alamin. Beliau adalah seorang pelopor Islam, junjungan kita, pemimpin yang adil dan bijaksana. Dialah seorang lelaki tanpa rupawan, anti narkoba, apalagi mempermainkan wanita, pembawa umat dari kebodohan menuju kecerdasan, yang menunjukkan manusia cahaya keimanan dan ketakwaan. Oleh karena itu, kita sebagai umatnya ketika datang bulan Rabiul Awal, jadikan sarana dan media untuk mengumpulkan kaum muslimin dalam rangka memperingati Isra Miraj Nabi Muhammad SAW. Adapun tujuan diadakannya peringatan Isra Miraj Nabi ini untuk menanam dan menumbuhkan serta memupuk rasa cinta mahabbah kepada Rasulullah SAW. Ketika para sahabat bertanya kepada Rasulullah, "Limadza yuhibbu alaina an nuhubun Nabi?" Mengapa kita harus cinta kepada Nabi? Allah telah mensejajarkan dan menempatkan secara bersama-sama antara kepercayaan kita kepadanya dan kepada Rasulnya. Sedangkan kepada Nabi Muhammad SAW itu lebih utama dari kita. Sebagaimana dalam Al-Quranul Karim, Allah berfirman dalam surat Al-Ahzab ayat 6. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. An-nabiyyu aula bil mu'minina min anfusihim. Nabi itu lebih utama dari orang-orang mukmin dari diri mereka sendiri. Hadirin seiman dan sekeyakinan jami'an rahimakumullah. Beberapa belas abad ke belakang, di mana waktu itu penghuni dunia hidup tanpa aturan. Tidak ada yang mengatur dan tidak bisa diatur. Hidup tanpa hukum, yang ada hanya hukum rimba. Yang kuat tambah kuat, yang lemah tambah lemah, yang
Bahkan pada waktu itu disebut dengan zaman jahiliyah atau zaman yang penuh dengan kebodohan. Tapi jika kita tafakuri bersama, tak jauh beda dengan masa sekarang ini, di mana persaingan politik semakin sengit, ekonomi semakin terjepit, lapangan kerja semakin sulit, yang kaya semakin pelit, yang miskin hanya bisa menjerit. Nauzubillah, summa nauzubillah min. Hadirin, ikhwan wal akhwat jami'an rahimakumullah. Di waktu zaman yang semakin kacau, maka terlahirlah seorang nabi, tepatnya 12 Rabiul Awal tahun 571 Masehi, dan akan menjadi seorang pemimpin sekaligus seorang reformator yang mengubah zaman dari jahiliyah menjadi ilmiah, yang kufur menjadi bersyukur, yang biadab menjadi beradab, yang salah menjadi soleh, yang ingkar menjadi sadar, yang kaya semakin mulia, yang melarat tidak menjadi tersesat. Yang pada akhirnya lahirlah baginda Nabi besar Muhammad jadi rahmat untuk sekalian alam. Bahkan beliau adalah seorang pemimpin yang mulia dan bijaksana. Orang barat bilang the me of the ranking in the world. Di samping seorang pemimpin, beliau juga seorang figur yang harus kita teladani. Sebab di dalam jiwa Rasul terdapat suri tauladan yang baik. Sebagaimana dalam Al-Quranul Karim, Allah berfirman dalam surat Al-Ahzab ayat 21. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Namun sayang 1000 kali sayang, yang ditiru, yang jadi idola malah Syahrul bukan Rasul. Lebih kenal Doraemon daripada Sayyidina Utsman. Lebih kenal Agnes Monica daripada Fatimah Az-Zuhra. Lebih suka Kobo Junior daripada tahu siapa As-Sabiqun Al-Awwalun. Alhasil, fenomena yang nyata semakin memprihatinkan imannya. Penjajahan kaum Yahudi telah masuk ke setiap rumah. Bahkan lebih parahnya lagi jika telah merasuk jiwa dan raga kita. Nauzubillah, summa nauzubillah min. Sebagaimana dalam ungkapan mengatakan, menyakiti satu kaum muslim sama dengan menyakiti kaum muslim yang lain, dan menyayangi satu kaum muslim sama dengan menyayangi kaum muslim yang lain. Dari ungkapan di atas jelas bahwa kita sebagai muslim harus saling menyayangi dan jangan menyakitinya. Hadirin rahimakumullah. Kesimpulan yang dapat diambil dari pembicaraan kami ini, jadikanlah peringatan Isra Mi'raj Nabi kali ini untuk menjadikan introspeksi diri dalam memperbaiki hati, jiwa, dan raga dengan meneladani sikap dan sifat Rasulullah SAW. Terutama kita sebagai seorang pelajar penerus bangsa agar berakhlak mulia, agar selamat dunia dan akhirat. Sebagaimana dalam pantun pun berkata, biar cincin asal dipatri, disipuh tak berkarat. Biar miskin asal santri, muaripuh dunia akhirat. Mungkin hanya sekian yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya, khususnya bagi kami dan umumnya bagi kalian semua. Ditutup oleh sebuah pantun, di mana pergi ke laut jangan lupa harus mandi, karena waktu sudah berlarut, kami pun harus segera berhenti. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq.